Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Da'ilallah Ustaz Abi Makki, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Al-Azhar Bekasi, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus jamaah pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, barokah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hari ini kita luar biasa. Tadi kita mendengarkan dari akhina Da'ilallah Ustaz Abi Makki bagaimana pentingnya ketika menghadapi, yaitu tentang apa tadi? Badai, bukan lagi PHK. Badai, tahu badai? Apa kira-kira badai itu? Angin yang sangat luar biasa. Jadi lagi betul taburan badai PHK. Itu tadi udah diterangkan ya Allah. Terus bagaimana kita sekarang keadaannya? Tenang, ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa, sebagai obat kita. Mana kita sebagai orang muslim? Kita udah tahu bahwa semuanya itu ada di tangan siapa? Di tangan siapa? Allah itu sifatnya banyak, 99 yang kita ketahui. Yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak mungkin kejadian ini itu adalah dari Allah untuk menyiksa, kecuali kalau hambanya yang berbuat, naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah disayang oleh Allah, cuma Allah lagi ngatur. Sekarang enggak dapat, karena Allah rindu biar selalu manggil namanya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Betul apa betul? Ini kita menghadapinya gimana? Enggak usah goncang, enggak usah ini dan seterusnya. Deketi Allah Jalla Jalaluh. Terus menghadapi ini bagaimana? Sabar. Tadi dah coba Nabi Ayub, luar biasa. Sabar luar biasa. Tadi kisahnya panjang lebar sudah kita dengarkan. Itu adalah solusi. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Kalau yang dekat Allah kira-kira disayang apa tidak? Ini ujian untuk kita. Karena kita manusia, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji. Sebentar jaya, sebentar ini, sebentar kerja, sebentar di PHK, sebentar jadi pengusaha besar. Amin aja. Bisa apa tidak? Lihat Al-Quran sebagai obat. Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Nabi, anaknya Nabi diuji masuk pertama sumur. Betul apa betul? Diselamatkan oleh Allah. Terus masuk penjara. Wah, pikirannya sudah habis ini. Terdakwa, udah terpidana, masuk penjara. Ujungnya jadi apa? Jadi menteri, jadi raja. Luar biasa. Itu Nabi Yusuf. Siapa yang ngatur ini semuanya? Allah selalu dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-Quran mengingatkan kepada kita, sabar kita menghadapinya. Dan kita selalu pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah obat kita. Karena semuanya itu tidak selama-lamanya begini. Allah itu mengatur kita. Allah itu bisa membolak-balikkan segala-galanya. Kita lihat, Allah itu sayang kepada hambanya semuanya. Yang muslim, yang non-muslim, semuanya disayang oleh Allah. Betul atau betul? Tinggal kitanya mau bersyukur atau tidak. Tinggal kitanya mengakui bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa atau tidak. Tinggal kitanya mau kembali kepada Allah atau tidak. Allah sayang kepada semuanya. Kita dikasih udara, yang muslim dikasih udara, yang non-muslim kasih udara. Nggak ada, nggak boleh, jangan, nggak ada. Semuanya bernafas. Nafas dari mana? Milik siapa hawa? Milik siapa matahari? Milik siapa air? Semuanya dapat.
kita menyaksikan. Kenapa kita ketika lagi dalam keadaan susah terus, waduh gimana ini? Terus mencuri, terus kedukun, terus ini, terus santet, terus macam-macam. Sampai kadang-kadang rumah tangga pecah belah, dibisik-bisiki oleh setan. Nah ini, suami kamu sudah nggak bisa lagi ini. Lebih baik kamu cari yang ada apa tidak? Ini luar biasa. Gara-gara di PHK terus suaminya ditinggal. Jujur aja, ada apa tidak? Alhamdulillah kalau udah ngaku udah enak. Betul apa betul? Insya Allah di sini sih nggak ada. Tetapi inilah, jangan sabar. Kita bersama, Allah lagi uji. Coba bayangkan yang non muslim tuh di penjara Nelson Mandela. Ujungnya tadi di penjara. Di Afrika, akhirnya jadi apa tuh? Presiden, sabar. Rubba dharatin nafi'ah. Kemungkinan ada bahaya, biasanya banyak dari orang yang diuji bahaya, dia ada manfaatnya kemudian jadi orang besar. Kita nggak usah jauh-jauh di negeri kita, presiden kita tahun 98 tuh, dulu kejadian sampai ke luar negeri. Betul apa betul? Kenapa? Banyak masalah-masalah, ke luar negeri, pulang. Nggak lama kemudian jadi, kok pada diem? Betul apa betul? Luar biasa, bisa berubah. Badai itu badai luar biasa. Sampai hidup di luar negeri. Coba bayangkan, jauh dari istri, betul apa betul? Tapi sekarang pulang, buat partai, buat ini itu, menang jadi presiden. Bisa berubah. Bisa berubah. Siapa yang merubah ini semuanya? Makanya jangan sampai kita gegabah ketika kita lagi diuji, terus kita overacting, berbuat maksiat, malah berbuat macam-macam yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sampai ada diajarkan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu diajarin doa oleh Allah. Kebetulan menteri kita namanya siapa? Pak Yassirli, bagian tenaga kerja. Betul, betul. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau bisa membuat tenaga kerja. Ini subhanallah kita sabar. Sabar, tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah obat dan selalu berdoa. Kata Rasulullah, orang kalau berdoa, doa itu adalah bisa merubah nasib kita. Sampai dikatakan kata Rasulullah, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah seperti doa. Dahsyatnya doa luar biasa. Artinya apa? Dekati Allah. Dekati Allah. Dekati Allah. Kalau orang yang bijak ketika lagi diuji malah bangun malam. Betul apa betul? Malah minta sama Allah, malah berbuat baik. Tapi kalau orang yang tidak baik diuji, waduh luar biasa, macam-macam berbuat. Seperti sekarang yang kejadian luar biasa, kriminal di mana-mana. Ini itu, sampai kepolisian mengatakan sampai 3.000 kasus lebih ngurusin kriminal di bulan ini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena banyaknya PHK. Ormas-ormas sampai ini mau dibuatin satgas. Betul apa betul? Kenapa? Karena meresahkan, karena ini bisa investor keluar dari negeri ini. Waduh, urusannya urusan duit apa bukan? Nah ini menjadikan PHK kita kembalikan kepada Allah. Didik, Allah maha melihat, Allah maha mengampun, Allah maha segala-galanya. Sampai dikatakan oleh pujangga Islam, isbir qalilan fa ba'dal usri taisiru wa kullu amrin lahu waqtun wa tadbiru. Walil muhaimini fi halatina nadharun wa fawqa taqdirina lillahi taqdiru. Dengarkan pujangga Islam luar biasa mengatakan, sabar dalam menghadapi segala-galanya. Isbir khalilan, sebentar badai kayaknya lemes. Sebentar badai datang rezeki yang luar biasa ke bangsa Indonesia. Bisa apa tidak kira-kira? Inilah Allah, isbir khalilan fa ba'dal usri taisiru, setelah kesulitan pasti ada Betul apa betul? Apakah kita tidak baca Al-Quran? Rabbi apa dikatakan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti. Nah, ini supaya pada dengar ini semuanya. Tenang, ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kira-kira tenang apa tidak? Itulah Al-Quran.
fa inna ma'al usri yusra. Coba, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, tapi Allah menutup surat itu apa? Fa idza faraghta fansab. Bekerja keraslah kalian, berusahalah, jangan berhenti berusaha, tapi jangan bergantung dengan usaha. Bergantung kepada siapa? Ayat itu ditutup yang ke-8 di dalam surat Asy-Syarah itu Alam Nashrah, wa ila rabbika farghab. Bergantunglah kepada Allah. Mungkin karena PHK Anda diputus kerja, Anda berkreatif luar biasa, Anda dibukakan pintu dagang, usaha, menjadi pengusaha luar biasa besar. Bisa apa tidak? Nah ini harapan kita ada harapan di depan kita. Makanya jangan sampai kita berbuat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus kemudian makin berbuat kriminal, makin ini, makin sama suami kurang ngajar, suaminya makin gak karuan. Jangan. Fasallim lil maqadir kay tuhmad wa tujar. Serahkan kepada yang punya takdir. Siapa itu? Serahkan. Tapi kita berusaha. Tapi mesti begini, tenang. Allah lagi mau membuka jalan. Kay tuhmad wa tujar. Kalian akan dipuji dan akan dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar ada di depan kita. Insya Allah Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara yang maju dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas tausiah dan juga sekaligus motivasi bagi kita, penguatan bagi kita bahwa Allah maha luas rezekinya. Hanya tempat bersandarlah Allah kita. Dan pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab. Tentu ini satu bahasan atau tema yang sangat menarik sekali tentunya bagi kita, bagaimana kita menerima ujian-ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Abi Maki sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah dengan para jamaah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah ya. Bagi yang beruntung yang bisa menjawab akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan, nanti kita akan tunjuk ya. Langsung saja pertanyaannya. Selama berapa tahun Nabi Ayyub alaihissalam mengalami ujian penyakit kulit? Siapa? Masya Allah, silahkan maju ke depan, boleh untuk menjawabnya di sini dan silahkan. Iya, silahkan. Iya, perkenalkan dulu namanya siapa Mbak dan silahkan jawab pertanyaannya. Baik Ustadz Abi Maki, perkenalkan nama saya Ulan. Izin menjawab. Izin menjawab, jawabannya adalah selama 18 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ujiannya selama 18 tahun. Selamat Mbak mendapatkan keberkahan insya Allah untuk saat ini dalam jumlah tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak, silahkan. Masya Allah, silahkan. Iya. Jamaah Damai Indonesiaku, tetap bersama program ini, jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan segera kembali setelah yang satu ini.